teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, sebelum kita mulai FA kita, seperti biasa kita ada icebreaker dulu ya. Kita supaya tidak terlalu tegang lah. Ya, tapi jangan juga merasa takut, nanti aku tidak bisa jawab, aku malu. Nah, ini kita cuma main-main aja. Ya, hari ini kita akan bermain di manakah aku? Ya, di manakah aku? Saya akan membacakan satu ayat dan saya akan meminta teman-teman yang saya nanti sebut namanya untuk bisa menjawab ayatnya di mana. Ya, kitab dan ayat berapa dan pasal berapa dan ayat berapa. Dan ini pun juga ayat yang akan kita akan disampaikan nanti ini tidak asing lah buat kita, pasti sudah pernah sering didengar. Ya, kita mulai ya. Soal yang pertama. Siapakah aku? Di manakah aku ya? Di manakah aku? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, saya bisa minta tolong. Ya, Pak Didi lah dulu lah, senyum-senyum Pak Didi. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku. Kata Tuhan Yesus. Tapi akulah yang memilih kamu, Pak Didi. Aku punya Alkitab yang luar biasa. Yohanes 15. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16. Maksudnya itu jarinya istrinya. Luar biasa. Nilainya 100. Ya. Ya, luar biasa penghafalan ayat firman Tuhan. Kita beri jempol kepada Bukan. Pak Didi. Kalau ada yang nyebutin ayat, Alkitab pun langsung buka sendiri. Gak apa-apa lah, yang penting benar, enggak masalah, yang penting benar kan. Iya, jadi saya juga kadang pernah dengar tapi ayatnya kadang lupa. Ya. Padahal tadi yang kedua ya. Yang kedua, ini kelewatan ya kalau nggak hafal ini ya, nggak tahu ya. Di dalam kita saya bacakan yang kedua, di manakah aku? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Teman saya ini pasti tahu. Esther. 2 Korintus 3 ayat 18. Ini benar ini. Masalahnya dia yang buat. Kan dia tema buat. ini. Oke. Terima kasih Bu Esther, luar biasa. Nanti juga kalau kasihkan saya soal yang gampang-gampang ya Bu ya. Yang berikutnya, yang ketiga. Di manakah aku? Ya. Saya belum nyari. Di manakah aku? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bu Maya. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Luar biasa. Kompak. kalau sudah dibilangin kalau ada yang nyebutin ayat, Alkitabnya cari sendiri. Oke.
Eh, yang berikutnya, ya. Di manakah aku? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mama Joa. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126. Padahal sebelahan loh ya, kok ya dikasih pertanyaan. Mazmur 126 ayatnya yang keberapa? 5. 5. Oke, benar sekali. Iya. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, di manakah aku? Saya di sini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bisa mungkin Kak Pipit? Tunggu. Kalau kasih biasanya berhubungan dengan Galatia ya. Tapi kalian Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. tuh di mana ya? Aduh. Pernah dengar tapi tidak tahu. Nggak ketemu. Di manakah aku? Nggak ketemu. 14. Yang coba Galatia. kitab yang ada sayurnya. Ah, ada sayurnya. Yang itu, Kak. Pak Didi kan yang Ada lagunya, Kak. Sayur. Oh. yang ada sayurnya. Kata kuisnya Oh, Pak Didi. sayur. Oh, betul, Kak. Sayur lodeh. Ingat nggak? Punya orang Batak sayur. Oh. Sayur sapi. Kolose, Kak. Kolose, Kak. Sayur kol. Kolose. Makan daging dengan sayur kol gitu loh. Ada lagunya, Kak. Ada lagunya tuh orang Batak itu. Iya. Nih. Kenakanlah kasih. 13. Oh, 18. Ya. Ayat 18. Kolose, Sayur kol Sayur 3 piring. 14 butir nasi. 4 ayat 18. Bukan. Kalau setiga. Kalau setiga 4. Ayo. Kolnya 3, nasinya 14. Oh iya. Boleh nambah nggak? Nambah dibayar. Oke, kalau setiga. Kalau tanduk. Kalau boleh nando. Iya. Kak Iwan ada di awal Kak Iwan. ya. Minta tolong. Sudah ya? Iya. Kolose Kolose 3 ayat tadi berapa? 8 bukan 18. Iya, sayurnya 3. Sayurnya 3. Tunggu, nasi. Harganya 14. Sayur kolnya 3. Sayur kolnya 3, harganya 14. Diet berarti. Oke ya, kalau setiga ayatnya yang ke-14. Oh, 14. Oke. Iya. Coba Kak Pipit baca lah dulu sekali. Ya, apa? Iya. Coba Kak Pipit kan sudah dapat baca. Oke, aku baca ya. Dan Ya. di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 nasinya 14. Oh, banyak ya.
Bagaimana? Charles sudah ada? Pak Eli, happy anniversary ya, Pak Eli. Ya, kita tambah satu soal lagi ya. Di manakah aku? Manakah aku? Aku di mana? Ini ngapain sih? Di manakah aku? Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya, permintaan Ibu Esther kita serahkan ke Ibu Ruth. Belum start udah aku lihat tuh. Manusia. Tahu gua. Apa Pak? Ulang Pak. Pak. Apaan Pak? Jadi kamu lihat. Halo? Atau halo, saya iya, ganti Pak. ya sepupunya aja saya ganti ya. Ya sepupunya aja ya. Sepupunya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tahu di mana itu Pak? Tema bulan kemarin, Mak. Lupa. Tempatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Di tempatnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati apa tuh? Yakobus 2 ya? Salah. Tapi betul ya? Oke. Benar ya? Sudah hampir benar. Udah benar. Hah? 2 tapi kan banyak ayatnya, Bu. Yakobus 2 ayat 24 bukan ya? Iya, tapi ayat ya, bukan. Salah ya? Ya kalau Ibu tanya bilang salah ya salah, Bu. Yakobus 2 ayat mati kutu. Yakobus 2 ayat 24 bukan? Ya. Bukan ya? Bukan ya, Pak? Yang mana? Ya tadi lah. Yang pertama saya atau yang baru? Kan tadi kan yang pertama saya ganti. Yang pertama atau yang kedua? Ini judulnya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Itu judulnya. Iya. Yakobus 2 judulnya. Ayatnya di mana? Ayat 18. Ayatnya yang di mana? Apa? Oma, Yakobus 2 ayat 22. Oh, iya benar. Benar. Yakobus 2 ayat 22 benar. Malu karena burut malam ini pakai kacamata jadi nggak lihat ya. Aduh. Pak Eli, selamat hari pernikahan ya. Ditunggu traktirannya. Ayatnya nggak ada di sini, Bu. Nggak ada ayatnya, Bu. Saya cari-cari juga tadi. Malam hari ini kalau kami bisa berkumpul bersatu FA bersama-sama, kalau sebentar kami mau melakukan pujian dan penyembahan, biarkan Engkau yang siapkan hati kami, setiap hati kami Tuhan, biar kami memuji dan menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang bagi kita.
bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Ada sukacita, saudara? Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Amin, saudara. Kalau sebentar kami mau nyanyikan lagu penyembahan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu penyembahan dahulu yang berjudul Ku Mau Selalu Bersyukur. Kalau mesinnya oke sih, saya beli. Oke. Ana suaranya itu. Dengan apakah ku malas kasih,
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa kau membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh ya, angkat dua tangan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mari kita coba renungkan. Kita mau belajar untuk bersyukur setiap hari. Memang tidak mudah untuk hari-hari ini untuk bersyukur. Bapa yang baik, tapi saya percaya teramat baik. Kau suka bersyukur adalah tempat yang paling indah. Ketika kita bersyukur, kita bisa merasakan Tuhan. Ketika kita bersyukur, berkat Tuhan selalu ada buat kita. Seperti keran, ketika bersyukur, keran itu terbuka. Berkat itu mengalir buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur padamu. Menyatakan pujian ini sekali. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami angkat ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Kami bersyukur Tuhan, gak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu terus mengalir buat kami, biar firman-Nya terus bisa memberikan pertumbuhan rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan yang singkat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang selalu menopang setiap kami. Kau Tuhan yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau selalu bersyukur Bapa. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami ada di Indonesia ini semua hanya karena Tuhan. Dan kami bisa terus berkarya di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, ini kami, pakailah setiap kami Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu Bapa di bangsa ini. Biarlah lewat kami banyak jiwa dimenangkan, banyak mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk beliau-beliau Tuhan, berikan hikmat-Mu Bapa untuk memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan, roh yang cinta Tuhan. Biarlah mereka bekerja untuk bangsa dan negara ini dengan tulus dan mengerti maksud Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikanlah mereka kekuatan-Mu, kesehatan. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja untuk setiap mereka. Berkati juga keluarga mereka, Bapa, anak cucu mereka, menantu mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kabinet yang ada, Bapak Menteri-Menteri yang ada, DPR, MPR, Tuhan, hikmat-Mu turun atas mereka untuk hati yang mencintai Tuhan. Biarlah setiap apa yang rakyat-rakyat mereka inginkan, Tuhan berikan mereka hati itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk wabah COVID Tuhan, biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan wabah ini ada saat ini semua seturut dan kehendak Tuhan.
Tapi kami tetap percaya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang cinta Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan cita, kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan, pulihkan. Biarlah mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh tetap bersyukur Tuhan untuk menghadapi ini semua. Terima kasih Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalamnya Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, marifat-Mu Tuhan turun atas beliau Bapak. Biarlah boleh menggembalakan setiap kami dengan roh takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah setiap kami jemaat-jemaat-Mu boleh menjadi mempelai-Mu Tuhan dan boleh menjadi tunangan-Mu Bapa, biarlah kami boleh dipertemukan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sudah mulai untuk onsite Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap pekerja-Mu Tuhan, pelayan-pelayan yang ada Tuhan, biarlah mereka terus tetap cinta Tuhan, mereka tetap terus melayani Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Berikanlah mereka Tuhan roh lapar dan haus akan Engkau Bapa. Biarlah mereka boleh melayani-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Kak Pipit Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan keluar dari mulut hamba-Mu. Biarlah itu berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk bulan ini Betani, Gereja Betani ada tema bulanan. Untuk November, tema bulan November itu segambar dengan Kristus. Siapa di sini yang suka menggambar? Biasa saya sekolah minggu seperti itu. Menggambar, siapa yang suka melukis, siapa yang suka bernyanyi. Hobi-hobi yang disukai oleh anak-anak. Dan itu bagian daripada karya-karya mereka untuk mengungkapkan bakat-bakat terpendam mereka. Nah, di sini yang menggambar adalah Kristus. Kita mau ingin tahu apa yang digambar oleh Kristus ya. Untuk ayat yang menjadi acuannya itu di 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau tadi sudah ada di games ya, kata-katanya maksudnya penjabarannya, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, firman Tuhannya banyak gerakan, karena biasa saya mengajar sekolah minggu untuk menyampaikan ke anak-anak yang kelas kecil lebih banyak bergerak. Oke, judul yang saya ambil hari ini adalah manusia kita adalah gambar Allah. Nah, kita tahu bahwa dalam Kejadian 1, Allah menciptakan banyak sekali pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Mulai dari langit, bumi, alam, cakrawala, semuanya diciptakannya dengan indah. Dan mulai dari dia lengkapi dengan binatang, tanaman, buah-buahan, semuanya bumi diciptakan itu luar biasa. Selalu berkata, oh semuanya baik, semuanya indah, menakjubkan. Dan itu hanya diucapkan dengan kata-kata, dengan firman-Nya. Tetapi itu pada hari pertama sampai hari kelima. Dan saya lebih tertarik lagi pada hari ke-6-nya. Hari ke-6-nya, kalau hari pertama maka kelima itu dibilang hendaklah, berfirmanlah. Tetapi saat dia menciptakan manusia pada hari ke-6, hari ke-6 itu jempol, good, Allah mengganti dengan awalan yaitu baiklah kita. Waduh, di sini kalau kita ya buka-buka lagi, yang diciptakan, yang dibuat oleh Allah itu adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, kalau dibaca di dalam, tunggu ya, di sini dilihat bahwa Tuhan atau Allah itu sendiri berhenti sebentar. Dia berpikir, kira-kira kita mau buat atau menciptakan manusia seperti apa ya?
Lalu dia mencari referensi, mencari gambaran-gambaran yang tepat untuk menciptakan manusia. Dan dia tidak menemukan, dia dengan kata besar ini tidak menemukan bentuk manusia, bukan. Manusia seperti binatang, oh jangan, binatang dengan tumbuhan. Oh bukan. Tapi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita di sini adalah Allah itu sendiri. Nah, itu kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya itu huruf besar. Supaya mereka berkuasa. Wah, karena sebelumnya diciptakan atas ikan di laut, atas dan burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Segala binatang yang melata, merayap di bumi. Oke, itu kita ambil ayat 26. Ada banyak dari 1 sampai 20 sekian itu ya. Bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Oh, seperti kayak di TV-TV. Ada magician dia ngomongnya sempurna. Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan luar biasa. Tapi, berjalannya waktu, teman-teman, rekan-rekan semua di FA, banyak orang-orang, maksudnya kita nih manusia, kan diciptakan, manusia itu laki, manusia itu perempuan. Nah, kalau perempuan dari tulang rusuk. Wah, sempurna. Dia akan bertugas untuk mengatur bumi. Lalu dia hidup berdamai dengan binatang, dengan tanaman, dengan semua yang diciptakan di hari pertama sampai hari kelima. Tapi apa yang terjadi, rekan-rekan? Seperti kita tahu bahwa manusia tidak taat dan dia berdosa, dan itu yang membuat mereka terpisah. Tetapi ada satu hal yang memang Tuhan sudah rencanakan dari jauh hari, bahwa manusia pun juga kadang sekarang ini tidak menyadari bahwa dia kan sempurna. Tapi mengisi hari-harinya tuh dengan sembarangan. Ya seperti anak-anak muda sekarang mudah putus asa, mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan juga kita jumpai kadang-kadang mereka tidak kuat menghadapi kejadian atau bullying atau medsos atau tekanan, terutama di masa pandemi ini. Ada rekan-rekan yang mengalami PHK, masalah ekonomi, dan sakit penyakit, dan kita mendengar di berita akhirnya mereka melakukannya jalan pintas, maksudnya mengambil jalan pintas. Ada yang mengkonsumsi narkoba ya, artis-artis untuk supaya dia menenangkan diri, terus larut di dalam masalah dunia, ada yang minuman keras dan sebagainya, dan ada juga yang berakhir dengan bunuh diri ya, dan sebagainya. Nah, saat ini kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa manusia itu sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Ciptaan yang satu-satunya hari pertama sampai hari kelima, cuma hari ke-6 ini, yaitu manusia itu sendiri yang dikatakan sempurna, dibuat, dipahat, dibentuk, diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nyanya ini huruf besar. Kembali lagi, gambar Allah itu sendiri. Artinya bahwa kita seharusnya memiliki sifat-sifat atau karakter-karakter ilahi. Dan kita tahu Allah kita semuanya adalah di dalam firman Tuhan. Sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan itulah sebabnya kita berpikir, Allah kita memiliki kasih yang penuh dengan mengasihi, mengampuni, berbuat baik. Dan itu terjadi pada Yesus yang menjadi manusia. Dan dia sampai memberikan teladan, maksudnya Tuhan memberikan teladan kepada manusia, sampai dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sendiri, ya Yesus Kristus sendiri, berada di tengah-tengah manusia, dan dia menjadi teladan buat manusia itu sendiri agar, yuk, kamu kembali kepada jalanmu yang benar. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk supaya Tuhan bisa membawa manusia itu kembali kepada gambaran Allah itu sendiri yang pertama, agar dia diberikan kuasa manusia untuk menjalani hidupnya. Jadi dulu sebelumnya awalnya tuh Tuhan
cari partner dalam menjalani kehidupan di dunia, maksudnya menguasai bumi, terus menjaga alam, seperti pada Kejadian 1 ayat 26b, itu yang supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung di udara, dan banyak hal yang Tuhan inginkan buat manusia itu nanti menjadi memuji Tuhan, buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi sekarang kondisinya berbeda, teman-teman. Manusia yang digambarkan itu zaman sekarang sudah banyak sekali hal yang berbeda. Maksudnya sudah mengalami perubahan ya. Tapi ayat ini memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa kita bukan orang yang, maksudnya kita manusia yang ya mungkin orang lain melihat kita tidak ada harganya atau tidak berkenan karena kita berdosa ya, melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan kadangkala ada juga rekan-rekan kita yang di luar sana, mereka belum mengenal Kristus, akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, sebelum hal itu terjadi, kita mengingatkan bahwa kita ini, mereka, manusia ini adalah gambar Allah yang sesungguhnya, disempurnakan dan dibentuk atau diselamatkan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Nah, melalui renungan ini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa sekali lagi kita kembali lagi diingatkan ya bahwa kita adalah gambaran dan serupa dengan Yesus itu sendiri, dengan Allah itu sendiri. Maka hidup kita harus memancarkan sifat-sifat karakter seperti Dia. Wow. Kayaknya kalau udah ngomong memancarkan sifat dan karakter itu mungkin hal yang berat banget gitu ya. Karena tahu kita berdosa, tapi dengan kita menerima Yesus, kita berjalan di dalam Kristus. Kembali lagi kepada Roma 11 ayat 1 sampai 7, tapi kita ambil yang ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kembali lagi menjadi miliknya Dia. Kembali lagi disempurnakan segambar dengan gambarannya Allah. Seperti apa ya? Oh, kita punya hidung, kita punya mulut, pemikiran kita penuh kasih, mengampuni. Dan kalau memang ya mungkin kita masih bilang, kayaknya sulit gitu untuk melakukan apa yang menjadi sifat-sifatnya Tuhan sendiri. Kita masih ada dendam, masih ada amarah, masih ada emosi, ada ketidakadilan. Melihat ada yang berbuat hal yang tidak baik sama kita. Kita mau pingin bener nih, tapi ada aja. Tapi percayalah rekan-rekan, bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan tanpa maksud dan rencana. Balik lagi ya teman-teman. Tetapi kita diciptakan di dalam citra dan rencana Allah. Jadi balik lagi, bukan karena kuat dan gagah kita, untuk kita kembali seperti sifat ilahinya Allah, karena kita kan sudah berdosa, kembali lagi kita berdosa, tetapi percaya bahwa kita diciptakan supaya menghasilkan buah dan berlipat kali ganda, menaklukkan bumi, barulah tujuan hidup manusia di bumi ini memerintah bersama Kristus. Waduh, saya merenungkan hal ini itu luar biasa. Rupanya dari awal tuh Tuhan ciptakan kita itu luar biasa. Dia punya rencana jauh 2.000, 4.000, 10.000 tahunnya lalu lah ya. Zamannya Abraham, Nuh, Daud, Ayub terus sampai akhirnya Alkitab ini terbentuk ya dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab di dalamnya, pahlawan-pahlawan Alkitab. Rupanya balik lagi, dia ingin menyelamatkan manusia kembali kepada gambarannya Tuhan. Maksudnya kembali lagi ke gambarannya Allah itu sendiri. Tapi kadangkala ya balik lagi, kita kan manusia memiliki free will ya, maksudnya ada kehendak bebas dan untuk keinginan. Dan kita tahu bahwa keinginan luhurnya Allah itu sendiri, kita dipanggil, diselamatkan menjadi seperti Kristus. Sekarang kembali kepada kita, apakah kita mau menerima ajakan Kristus untuk yuk, aku mau perbaiki kamu.
menjadi segambar. Ayo balik lagi. Kamu ada yang rusak nih di sana sini nih. Aku perbaiki. Aku akan menyembuhkan, membalut luka-luka atau hal-hal yang selama ini dilakukan oleh dunia kepada kita. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, kesempatan ini hanya sekali, kayak di ini aja ya, bahwa kita akan memerintah dengan Dia, makanya disempurnakan. Dan tetapi semua orang, ya balik lagi bahwa hanya orang-orang yang setia sampai akhir akan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Oke, di sini ada beberapa firman yang saya lampirkan. Itu salah satunya Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah sendiri saking sayang ya sama manusia. Dia mau kembalikan manusia itu, kembali ke gambarku ya, ayo. Itu dia mendatangkan Kristus. Terus pada Matius 20 ayat 26 yang tadi saya bilang, barang siapa ingin menjadi termuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini balik lagi kita bahwa Allah sendiri menggambarkan bahwa pribadi yang melayani, mengasihi, dia menerima kita apa adanya. Kadang-kala manusia itu ya kita gengsinya besar gitu. Aduh Tuhan, aku berdosa nih. Aduh, kayaknya nggak mungkin deh kamu bentuk aku seperti kayak penjunan atau membuat keramik. Dia lagi bikin sesuatu. Si tekonya ini, keramiknya ini, yang tanah liatnya ini, menolak untuk penjunannya ini membuat dia menjadi bagus. Karena dia merasa, aduh, aku ada lubang di sini. Aduh, aku ada benturan di sini. Aduh, bentukku nggak bagus nih. Tapi percayalah, Allah kita mau kembalikan kita seperti gambarnya Allah itu sendiri, dengan kita menerima untuk diproses ya. Kembali lagi, kalau penjunan itu kan tanah liat, diremukkan dulu. Tenang, aku akan membuat menjadi baru. Diremukkan dulu, lalu dia bentuk, akhirnya menjadi karya yang luar biasa. Nah, kembali lagi pertanyaan itu kepada kita, apakah kita mau untuk dibentuk gambar Allah itu kembali kepada kita. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Banyak sekali, panjang, cukup itu saja. Jadi balik lagi, manusia adalah gambar Allah. Dan sepatutnya kita menyadari hal itu dan merenungkan, dan bawalah mempersilakan Allah itu datang, maksudnya dalam hidup kita untuk dia membentuk kita kembali. Dan kita tahu banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita, bahwa dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, gambar Allah itu sendiri, dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, karena yang bisa mampu melakukan, menyempurnakan bentuk kita dan rencana Tuhan atas kita, itu hanya Dia sendiri, datang yang adalah roh. Di sini adalah kemuliaan dan datangnya. Dan maka kita diubah, seperti kayak penjunan ya rekan-rekan, menjadi serupa dengan gambarnya. Kembali lagi, gambarnya. Dalam kemuliaannya semakin besar. Oke, sekian dan terima kasih untuk renungan hari ini. Semoga sharing kita ya bisa mengingatkan kembali kepada kita bahwa yuk kita menjaga kehidupan kita, bahwa hidup kita ini gambarnya Allah loh. Jadi dalam perkataan, dalam perbuatan, banyak lingkungan kita yang belum mengenal siapa itu Allah sendiri, siapa itu Kristus sendiri. Dan marilah kita minta tolong sama Tuhan untuk Dia bekerja dalam hidup kita, dan Dia berkarya agar kita menjadi karya yang indah seperti keramik dengan mahakarya yang luar biasa itu. Maksudnya dibentuk menjadi mahakarya. Oke, sekian dan terima kasih untuk renungan hari ini. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin menyampaikan
pertanyaan atau pemahaman yang lainnya atau kesaksian, sebelumnya kita tutup dulu dalam doa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Pada hari ini kami bersukacita, Kau memilih kami, membentuk kami segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan, ciptaan-Mu yang luar biasa. Kami berbeda dengan ciptaan di hari pertama sampai hari kelima. Dan Kau membuat kami spesial Tuhan. Tapi biarlah kami tahu Tuhan, keadaan berubah. Kami berbuat dosa, melakukan banyak hal yang bukan hati Kau, tidak menurutkan firman-Mu. Tapi dengan kasih-Mu, Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua, untuk mengembalikan gambar Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kami belajar, untuk kami mau dibentuk seturut segambar, biar kemuliaan Tuhan itu memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini, agar bersyukur, agar memberkati setiap kami yang mendengarkan dan melihat dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih rekan-rekan. Berarti kembali lagi ada tanggung jawab yang kita harus terus kerjakan, karena kita bawa diri kita ini segambar dengan Allah. Ya, jadi artinya bahwa hidup kita nggak sembarangan lagi. Ya, bukan tidak boleh seenaknya, tetapi kita harus tetap menjaga sehingga setiap orang melihat kita, orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu saja sih bagaimana kita berusaha belajar bersama-sama di bulan ini untuk bagaimana kita menjaga hidup kita supaya setiap orang melihat kita, orang juga melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan lagi ke Bapak Gembala. Itu salah satu tujuan daripada Tuhan, ya. Tadi Kak Bibip menyinggung di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11, ya, bagaimana tentang Israel itu sebagai bangsa pilihan Allah. Tetapi ada satu kalimat yang jelas katakan, Allah saja tidak menyayangkan umat pilihannya. Ya, jadi sewaktu-waktu bisa dipangkas. Tetapi anugerah Tuhan yang kita terima, kalau kita syukuri, kita hidupi, kita nikmati, kita lakukan, maka saya percaya ada satu favor atau satu perkenanan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita, ya. Dan saya berdoa bagi kita semua, khususnya yang setia dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya. Saya berdoa supaya apa yang kita lakukan dalam hari-hari ini dan yang sudah kita lakukan merupakan satu pembekalan kita, ya, di tahun-tahun yang akan datang, sebab kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di hari esok, ya. Selama kita dalam hidup ini menempatkan diri, bersyukur kalau kita ini digambar sesuai dengan gambaran Allah, maka saya percaya waktu kapanpun Tuhan panggil kita dalam keadaan yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, biarlah malam hari ini kita terus diingatkan untuk benar-benar sebagai pribadi yang segambar dengan apa yang Tuhan inginkan. Memang kan ini by proses, ya. Jadi kita bencana yang dibentuk di 2 bulan yang lalu, kemudian serupa dengan anaknya dan sebagainya. Dan hari ini kita boleh melihat bahwa ternyata proses yang kita alami itu menjadikan segambar dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Nah, tadi pagi saya bersih-bersih ikan, ya, bersih-bersih ikan. Terus berada ibu di sebelah. Saya waktu yang lalu itu saya kan sering cerita bahwa saya ini kan hidup dengan atau bude saya yang memang didikan Belanda. Jadi copy pasta itu muncul begitu. Nah, dulu waktu kami diajar, waktu kami diproses, ya rasa itu berat banget begitu. Mesti disiplin waktu, disiplin
sampai penempatan baru itu disiplin loh. Nah, tadi pagi saya ngomong sama istri saya teringat akan kata-kata bude saya. Jadi misalkan begini ya, kita ambil barang nih di tempat A katakanlah. Nah, waktu kita tidak mengembangkan tempat itu, bude saya pasti ngomel begini, kamu ini nggak dinas gitu loh. Artinya tidak disiplin dengan apa namanya, dengan tempat yang seharusnya tempat, sehingga seringkali dimarahi oleh bude saya karena ya menempatkan sesuatu dalam bahasa mereka itu namanya slorde. Slorde itu ya sembarangan lah begitu, menaruh sesuatu sembarangan. Lalu saya pikir-pikir lagi ke sini, ternyata ya masuk dalam usia yang cukup ini, saya melihat bahwa itu ternyata copy paste dari apa yang kita kerjakan di masa lalu. Ya, jadi kalau kita hari ini tidak memperlengkapi sesuatu yang baik dengan apa yang Tuhan inginkan, maka mustahil kita akan menemukan apa yang tadi di kuis tadi disampaikan, orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai, itu juga bagian daripada kehidupan kita. Jadi apa yang kita laksanakan di waktu yang lalu itu akan kita tuai pada masa. Jadi termasuk pribadi kita ya nggak bisa otomatis, itu ada proses-proses yang kita lalui ya. Kalau kita lihat, belajarlah kepadaku, aku yang lemah lembut. Nah, kalau kita sebagai orang percaya masih keluar tanduknya, sebagai orang percaya masih suka tidak puas, suka menyalahkan orang, bagaimana? Apakah gambar itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Jika itu lewat kehidupan yang diproses ini membawa kita untuk semakin menyadari bahwa keserupaan dengan Kristus itu adalah satu role model yang harus kita terus pelajari dari hari ke hari. Itu di dalam ayatnya yang ke-18 dari kitab 2 Korintus dikatakan begini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan merupakan satu bukti, ya, kerendahan hati kita kepada Tuhan merupakan satu bukti bahwa kita tidak berdaya bila Tuhan tidak menyertai, bila Tuhan tidak mendidik, bila Tuhan tidak mengizinkan. Jadi semua yang ada pada kita itu adalah proses pembelajaran yang sampai pada akhirnya gambar itu sendiri menjadi bagian yang terpenting dan orang lihat, Tuhan lihat, orang banyak lihat apa yang kita tanamkan, apa yang kita pelajari dari waktu ke waktu ini memberikan satu pertumbuhan yang benar-benar meningkatkan gambar kita, apakah potretnya sama, ya. Nah, kalau kita lihat dalam satu foto keluarga, mungkin potret boleh sama, wajah boleh sama, tetapi dalam hati, dalam sikap itu pasti ada sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya Yesus mati bagi kita supaya tampak sekali wajah Kristus, gambar Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ialah dalam bulan ini kita terus bergumul dengan tema ini supaya benar-benar di akhir November ya sampai seterusnya kita menghidupi apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kiranya Eva hari ini memberikan kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Kak Pipit buat renungan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberikan kepada Kak Pipit berkat-berkat yang berlimpah, juga kepada Bu Bambang keluarga diberikan pertolongan oleh Tuhan. Siap. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang sederhana, waktu yang indah Tuhan, di mana kami tetap boleh bersekutu Tuhan bersama keluarga besar Betani Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan. Setiap orang, setiap pribadi yang bertemu lewat Zoom meeting ini, lewat Family Altar, ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pujian-pujian penyembahan yang sudah dinaikkan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih buat fellowship yang indah ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus ingin berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin nama Tuhan terus ditinggikan atas setiap kami Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat daripada Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkat daripada Tuhan akan berjalan dengan kami. Perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan membuat kami semakin kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus akan selalu hidup di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa besok di meeting on air di doa malam. Adik kami. Terima kasih. Bye. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Kari, thank you. Kak Ari. Terima kasih Kari. Sama-sama. Terima kasih Kak Lita. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih semua. Terima kasih. Bu Maya, terima kasih luar biasa. Pipit, terima kasih. Bu Bambang juga terima kasih. Terima kasih.